Ya, saya langsung ingin bergabung dengan Pak Semi dan juga Pak Rusdi. Saya ke Pak Samuel Gultom, pengamat perburuhan dari UI. Pak, kalau dari kawan-kawan di KSPI dan juga KPRI tadi sudah menyampaikan beberapa tuntutan umum di Hari Buruh ini. Kira-kira apa sebenarnya solusi-solusi yang ditawarkan? Begini, saya mau menanggapi dulu sedikit ya semua tuntutan dan isu yang diangkat oleh kawan-kawan buruh. Dan saya mau melihatnya dalam perspektif yang lebih luas. Karena menurut saya ini sebenarnya harus secara eksplisit diungkapkan bahwa pembangunan, khususnya pembangunan ekonomi di Indonesia masih belum berorientasi pada membangun ekonomi bangsa, tapi membangun ekonomi perusahaan. Ya, jadi tuntutan-tuntutan yang tadi yang dibilang upah yang tidak memadai, jam kerja dan seterusnya itu sebenarnya petunjuk bahwa perekonomian yang dibangun bukan perekonomian bangsa secara keseluruhan. Karena tadi betul seperti dibilang oleh Bung Sastro ya, bahwa kalau bangsanya itu yang dibangun, maka semuanya secara proporsional, secara merata terangkat. Seimbang semua ya? Seimbang semua. Nah sekarang kita lihat fenomenanya ada yang sangat super kaya raya dan sangat banyak yang jauh melarat gitu. Nah ini gejala ini yang saya kira harus semakin eksplisit kita ngomong gitu ya. Tidak perlu pakai teori ekonomi macam-macam. Kita harus bilang bahwa memang terjadi dalam tanda kutip degradasi moral gitu. Orang semakin serakah, tidak mau berbagi dan seterusnya, inilah yang kemudian kita alami. Ya, jadi masalah upah dan seterusnya itu adalah implikasi dari paradigma pembangunan yang menurut saya sebenarnya masih mereproduksi paradigma Orde Baru. Ya, bukan cuma pemerintahan yang sekarang, kalau menurut saya semua elit politiknya paradigmanya masih seperti itu. Kalau ngomong pembangunan indikatornya apa? Infrastruktur jalanan, pertumbuhan ekonomi dan seterusnya. Gitu. Apa diukur itu yang namanya kesejahteraan buruh, rakyat miskin dan seterusnya. Gitu. Ya, jadi buat saya itu yang kita harus semakin tegas, semakin eksplisit mengungkapkan fakta ini, sehingga kemudian nggak lagi persoalannya seolah ini persoalan spesifik buruh, nggak, ini persoalan bangsa, bahwa para pemimpin, para decision makersnya paradigmanya masih seperti itu. Ya, semua rezim reformasi ini ya, semua elit politiknya yang masih seperti itu cara berpikirnya. Oke, bagaimana kemudian bisa menyeimbangkan pengukuran kesejahteraan buruh dan juga adanya pembangunan-pembangunan yang infrastruktur dan lain sebagainya, pembangunan-pembangunan fisik itu bisa seimbang? Saya kira kan kita juga udah mengadopsi banyak prinsip-prinsip HAM ya dalam konstitusi kita, dan di dalam HAM itu ada yang namanya rights-based approach to development. Ya, ada ukuran-ukurannya, ada parameternya dan seterusnya, dan itu kan nggak pernah diterapkan. Ya, misalnya soal emansipasi dan seterusnya itu kan nggak pernah diterapkan. Apa kendalanya di lapangan? Saya kira memang paradigmanya yang belum mau berubah gitu. Jadi ukuran-ukuran yang dipakai masih ukuran-ukuran lama yang persis dipakai oleh Orde Baru gitu. Nah ini yang menurut saya teman-teman buruh, serikat buruh, aktivis buruh juga harus menyadari gitu bahwa situasinya ya seperti itu. Sehingga kemudian fokus kita bukan lagi pada apa namanya permainan elit politik, tapi betul-betul membangun gerakan yang bisa mengubah paradigma ini. Saya mau sedikit singgung tadi banyak diungkapkan soal upah, kesejahteraan dan seterusnya. Saya ingat juga sampai tahun lalu, sebenarnya juga tahun ini kita masih angkat ya isu-isu terkait dengan fleksibilitas. Ya, saya mau melihat itu sebagai persoalan informalitas ya. Jadi dan ini bukan cuma gejala di Indonesia, tapi semakin banyak atau semakin marak ya hubungan-hubungan kerja yang informal diterapkan di dalam hubungan industrial. Ya, beberapa waktu lalu saya baru hubungan informal itu maksudnya seperti apa, Mas? Nggak ada kontraknya, nggak ada kepastian kerja. Ya tadi disebutkan ada magang, ada macam-macam bentuknya. Wujudnya di setiap sektor bisa macam-macam. Ya termasuk outsourcing sebenarnya bagian dari informalitas gitu ya, karena nggak ada kepastian kerja. Hari ini kontrak, besoknya bisa nggak diperpanjang. Kadang diakal-akalin untuk bisa diperpanjang lagi. Dan itu terjadi di semua sektor. 2 hari lalu ya saya bersama teman-teman yang bergerak di isu buruh sawit baru melakukan press release tentang bagaimana kondisi buruh sawit, dan di situ praktik informalitas marak terjadi, bahkan termasuk melibatkan anak, istri dari buruhnya dan seterusnya, karena mereka dituntut untuk mengejar target yang tidak realistis, sehingga kemudian mereka harus mencari bantuan. Nah itu biasanya yang diminta bantuan adalah istri dan anak, dan itu kan tidak ada kontrak kerja, tidak ada kesepakatan kerja, dan bahkan sebenarnya itu sangat menyalahi karena menggunakan tenaga kerja anak di sektor perburuhan. Belum lagi kalau kita bicara tentang misalnya pekerja rumahan, home based workers, ya, bagaimana perusahaan-perusahaan itu sekarang mensubkon bagian tertentu dari proses produksi ke ibu-ibu rumah tangga di luar pabrik, mereka kerjakan itu di rumah, dan itu banyak terjadi. Ini biasanya pada saat industri apa? Pada industri manufaktur.
ya, garment dan seterusnya itu banyak terjadi. Nah, yang kayak begini-begini, dan saya seringkali menyayangkan kita kawan-kawan buruh, yang kayak begini-begini yang sebenarnya jauh lebih rentan dari kondisi buruh yang formal, itu jarang diangkat. Gitu. Menurut saya, teman-teman buruh juga harus mulai menyuarakan aspirasi dari buruh-buruh yang informal seperti ini. Saya tidak tahu, tapi kita juga bisa tengok misalnya sektor konstruksi ya, karena Indonesia ini kan 2014 sampai 2017 data yang saya peroleh, alokasi anggaran ya di APBN untuk infrastruktur itu naik 123%. Sangat pesat, pembangunan apapun, banyak pelabuhan, jalan raya dan seterusnya. Nah, kita harus periksa itu tenaga kerjanya seperti apa. Jangan-jangan juga ya biasanya banyak yang seasonal ya, musiman ya, tenaga kerja yang musiman. Nah, ini bagaimana hak-hak mereka dipenuhi atau enggak gitu. Saya tidak bilang bahwa yang di pabrik, yang di perusahaan yang udah punya job security yang formal itu tidak ada masalah, itu ada masalah, tapi ada lapisan lain dari pekerja yang jauh lebih rentan. Paling lemah dan ini yang harusnya secara seimbang diperjuangkan juga oleh teman-teman buruh. Oke, Pak Firdaus, kadang ketika buruh meminta kesejahteraan selalu ada dipertentangkan bahwa ini nanti akan menghambat iklim investasi. Kalau kemudian Anda minta kesejahteraan tinggi, upahnya tinggi, tidak ada pemodal yang akan masuk ke Indonesia dan lain sebagainya. Apakah memang itu bisa dicari titik temunya agar kemudian seperti yang disampaikan Pak Semi tadi, manusianya dibangun, bangsanya dibangun, industrinya juga bisa terbangun. Jadi ada keseimbangan. Oke, terima kasih Mbak. Saya boleh respon dulu semua ya? Silakan. Pak Rusdi, Kang Pasam, kemudian Mas Sastro. Jadi yang pertama, apa yang disampaikan semua tadi itu dalam konsepnya disebut dengan decent work, kerja layak. Nah, masalah decent work atau kerja layak ini bukan cuma masalah Indonesia. Jadi semua negara di dunia menghadapi masalah decent work, kerja layak, tapi dengan level yang berbeda. Nah, decent work ini ada 5 minimal. Satu yang sudah tadi disampaikan tentang employment status, status pekerjaan. Tadi yang disampaikan Pak Semi itu namanya pekerja rentan. Indonesia masih punya 57% pekerja rentan. Siapa itu pekerja rentan? Satu, buruh harian lepas, yang kalau di luar negeri disebut sebagai casual worker. Jadi tidak mempunyai pekerja sebagai permanent worker. Kemudian bisa juga orang yang berusaha dengan buruh yang tidak dibayar. Atau family worker, ya banyak di pertanian dan sebagainya. Ini semua kita sebut pekerja rentan dan itu proporsinya 57%. Dari pekerja yang dari total pekerja di Indonesia. Okay. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi saya kalau boleh juga meluruskan ya terkait dengan status tadi yang disampaikan di sawit ya. Kita harus hati-hati juga nih, sawit lagi sensi loh ya. Sekarang ya ada beberapa perusahaan, saya tidak boleh nyebut merek gitu ya, tapi minimal 3 sudah declare 100% mereka permanent workers. Kalau kemudian ada misalnya anak atau istri membantu misalnya mengutin buah sawit yang jatuh, itu lebih pada casual. Ada anak yang bermain di kebun, kemudian dipoto, kemudian disebarkan di luar negeri, ya. Saya tanya, di fotonya jam berapa? Jam 4 sore. Kalau di Indonesia, orang main di kebun jam 4 sore itu nggak ada masalah. Main di sungai nggak ada masalah. Jadi jangan sampai itu juga diekspos. Itu satu. Nah, decent work tadi itu baru satu tentang status. Yang kedua, kesejahteraan, welfare. Welfare itu satu, upah. Upah minimum oke, tapi ada yang lebih penting. Kita sudah punya Permenaker 1/2017 tentang struktur dan skala upah. Ini yang harus dikawal. Karena upah minimum itu sekali sebagai jaring pengaman orang baru masuk. Tapi berikutnya tadi yang disampaikan oleh Mas Sastro, masalah kesenjangan. Institusi saya misalnya IPB menerapkan sistem remunerasi baru. Salah satu targetnya itu bagaimana rasio pendapatan dari karyawan yang paling bawah tadi itu dengan rektor yang paling tinggi itu bisa ditekan. Ini sistem remunerasi ini lagi kita bangun ya. Jadi tadi terkait dengan upah, struktur skala upahnya, kemudian juga social protection, itu bagian yang kedua. Nah, bagian yang ketiga yang paling penting May Day hari ini adalah bagian dari social dialogue. Jadi dari decent work itu yang ketiga adalah bagaimana proses dialog sosial bergaining possession tadi dari serikat pekerja rakyat ataupun yang formal itu semua bisa diakui. Di Indonesia kita boleh 10 orang bikin serikat. Makanya dalam satu perusahaan dengan 300 pekerja kita bisa punya 10 serikat. It's good, tetapi apakah memang kemudian itu bisa meningkatkan bargaining power terhadap perusahaan, itu yang jauh lebih penting. Nah, ada 2 isu lagi yang mungkin kita belum terlalu sampai ke sana, yaitu penerapan K3 dan isu gender.
Jadi maternity, bagaimana seorang wanita yang hamil, kemudian menstruasi dan sebagainya mendapatkan keistimewaan. Nah, yang biasanya dibicarakan tadi kita baru 1 dan 2 tuh, ya, ditambah dengan social dialogue. Nah, terkait tadi dengan investasi, kalau saya melihatnya ini pasti hubungan timbal balik. Jadi kalau misalnya kita melihat tadi yang disampaikan oleh Pak Sam, saya setuju gitu ya, bahwa kita harus membangun manusianya. Kita bukan tadi ya, kita bukan negara kapitalis yang orientasinya bagaimana mencari keuntungan sebesar-besarnya, membangun perusahaan sebanyak-banyaknya, melupakan tadi. Perlu diingat di kita itu 51% pekerja informal. Jadi yang di sektor formal hanya 49%. Tidak mungkin logika kapitalisme itu bisa kita pakai di negara kita. Sehingga kalau misalnya kita bicara, apakah misalnya kalau nanti ada kenaikan upah, kemudian investasi itu bisa keluar, nggak usah ke situ dulu. Karena kesenjangan upah antar daerah di kita aja tinggi banget. Di Bogor, Bekasi, Karawang, upah sudah lewat 3 juta. Tapi di Majalengka masih 1.800.000. Padahal wilayahnya nggak terlalu jauh. Betul, hanya 3 jam. Jadi ya kita nggak usah khawatir. Kalau misalnya nanti, karena kita nggak bisa maksa perusahaan harus ada di Bogor. Perusahaan harus ada di Bekasi. Mereka bisa kok pindah ke Majalengka. Pengalaman di Bogor, ya pada saat kemudian upah sudah melewati 2,5 juta, beberapa perusahaan langsung pindah ke Sukabumi. Karena di sana waktu itu masih 1,5 juta. Jadi kalau masalah investasi, di kita realokasi investasi itu masih bisa di dalam negeri kok. Jadi baik. Itu juga harus diingat fenomena itu. Oke, baik. Kita akan membahas, saudara, terkait dengan apa saja perjuangan buruh di era zaman now. Tetap bersama kami di Saling Silang Jak TV.